Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikil jabbar al-wahidul qahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah al-azizil ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ala tar wal ahya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jamaah sekalian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari riwayat Imam Tirmidzi nomor 2485. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan tentang ketika itu ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan ketika itu sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW semuanya sedang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika proses hijrah ini, layaknya kita sebagai manusia, kita pasti ingin melihat orang siapa yang datang. Mana sih tokoh Nabi Muhammad SAW, mana sih? Abdullah bin Salam melakukan hal itu. Datanglah rombongan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sampai ke kota Madinah. Abdullah bin Salam melihat dan ikut berkumpul. Dan Abdullah bin Salam mengatakan dalam hadis Tirmidzi ini, saya pertama kali melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada muncul di dalam benak saya bahwa beliau adalah seorang pendusta. Berarti orang yang jujur. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, wa'at'inu ta'am, wasilul arham, wasallu billahi wa nasuniyam, tadkhuluna al-jannata bisa. Jadi dalam hadis Imam Tirmidzi 2485 ini menjelaskan ada 4 hal yang membuat kita bisa masuk surga Allah dengan keselamatan. Bisa mana lain, bisa dengan keselamatan, bisa dengan ketenangan dan seterusnya. Pertama, menyebarkan salam. Kedua, memberikan makan ketika menyambung tali silaturahmi. Dan keempat, sholat malam ketika banyak orang yang sedang tertidur lelap. Jemaah rahimakumullah, kalau kita melihat dari 4 hal ini sangat ringan dan tidak butuh biaya mahal. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan ahabbul amali Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi perkara yang paling Allah sukai itu bukan jumlah kita ibadahnya banyak, bukan, tapi sedikit dan konsisten. Jadi jamaah rahimakumullah, 4 hal ini tidak membutuhkan biaya banyak. Makanya kalau kita mau merenung ibadah masuk surganya Allah itu tidak butuh biaya mahal, tapi butuhnya istiqomah. Sedangkan kita akan neraka malah butuh biaya, bahkan terus biaya. Naudzubillah, kita minum minuman keras, waya dibilang minalik, maka kita butuh obat nantinya, obat, biaya obat dan seterusnya. 4 hal ini, jamaah rahimakumullah, menyebarkan salam. Kalau kita memandang menyebarkan salam ini mungkin biasa, tapi ternyata di dalam perspektif Islam terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tiga makna. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu wahai saudaraku, warahmatullah, rahmat untukmu saudaraku, wabarakatuh, dan keberkahan untukmu wahai saudaraku. Kalau di dalam perspektif psikologi maupun sosiologi, ketika kita punya persoalan dan orang lain tapi kita mulai menyapa, maka akan muncul sikap lebih rela dan lebih meredam emosi. Tidak mudah marah, semakin tenang. Kalau bahasa sekarangnya friendly, semakin punya sahabat, bahkan punya bestie. Di dalam mahfudzat atau kata-kata Arab, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka kamu akan saling mencintai. Jadi dengan mengucapkan salam pun kita juga bisa saling mencintai. Yang kedua, wa'at'imu ta'am, berikan makan. Kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan, ayun nasu khair, manusia apa sih yang paling baik menurut Nabi Muhammad SAW? Ketika itu ditanya oleh sahabat, jawaban Nabi Muhammad SAW bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang punya harta luar biasa, bukan. Bahkan mungkin tampan atau paras yang tampan dan cantik. Tapi yang beliau sampaikan adalah tut'imu ta'am, memberikan makan. Wa taqra'u salam ala man a'rifta wa man lam ta'rif, dan menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Ini sangat menguatkan. Menyebarkan salam, memberikan makan. Dikuatkan dengan hadis yang lain tadi riwayat Imam Bukhari. Jadi memberikan makan ini, saya yakin kita semua jemaah sudah pernah melakukan itu.
Dan menurut beberapa ulama mengatakan ketika kita memberikan makan seorang muslim atau seorang mukmin, di sini maknanya mukmin dan mukminah ya. Disitulah muncul di dalam daging seorang muslim itu, dan itu menjadi pahala jariah buat kita yang memberikan makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi ini, ternyata Nabi Muhammad SAW memperingatkan tidak hanya tetangga terdekat, tapi diutamakan dari keluarga inti, keluarga besar, ayah dan ibu, kemudian baru masyarakat kita. Menyambung tali silaturahmi ini ada ancamannya ketika orang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, bahkan mencium baunya surganya Allah. Naudzubillah min dzalik, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, sholat malam ketika orang pada tertidur. Saya kira jemaah rahimakumullah, kita pernah melakukan empat hal ini. Tapi mungkin kita tidak sadar ternyata 4 hal ini bisa menjadi penyebab kita masuk surga dalam surganya Allah. Maka mari bersama-sama setelah muslim kita harus lebih sayang. Ketika kita dengan non-muslim berbuat baik, maka sama muslim harus lebih berbuat baik. Ketika dengan non-muslim kita melakukan toleransi, sesama muslim harus lebih toleransi. Maka perkuat ukhuwah keislaman kita, lakukan 4 hal ini dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Dan kita berkumpul di surga Allah, tidak ada di dunia ini, bersama keluarga kita, anak cucu kita kelak, dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.